Ya pemirsa, kami juga akan hadirkan informasi yang sudah coba kami rangkum untuk Anda berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama malam hari ini. Inilah pemirsa 10 kementerian ataupun lembaga dengan efisiensi anggaran terbesar ya, yang terkena efisiensi. 1. Otorita IKN dengan efisiensi anggaran 4,81 triliun atau 75,2% dari pagu sebesar 6,39 triliun. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Efisiensi anggarannya mencapai 73,34%, 81,38 triliun rupiah dari sebesar pagu di awal 110,95 triliun. Kemudian yang ketiga adalah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Efisiensi anggarannya mencapai 3,66 triliun rupiah atau 69,4% dari pagu sebesar 5,27 triliun rupiah. Di peringkat keempat yang terkena efisiensi adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Efisiensi anggaran 1,46 triliun rupiah atau 62,9% dari pagu 2,33 triliun rupiah. Kemudian berikutnya ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 433,19 miliar efisiensinya dari pagu sebesar 626,39 miliar. Di urutan ke-6 ada Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Efisiensi anggaran mencapai 66,4%, 6 miliar rupiah dari pagu sebesar 9,02 miliar. Masih ada 4 lagi pemirsa kementerian lembaga dengan efisiensi anggaran terbesar. Di urutan ke-7 ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Efisiensi anggarannya mencapai 144,5 miliar dari pagu 229,9 miliar. Kemudian ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Efisiensi anggarannya 33,6 miliar dari awalnya 53,49 miliar. Dan di urutan ke-9 ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan dengan efisiensi sebesar 27,6 miliar dari 44 miliar rupiah pemirsa. Dan di urutan ke-10 ada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Efisiensi anggarannya mencapai 1,23 triliun dari pagu sebesar 1,99 triliun rupiah. Ya, Mas Fitra, itu 10 kementerian lembaga yang terkena efisiensi anggaran terbesar. Sudah tepatkah efisiensi yang dilakukan dari 10 kementerian itu? Ya, dengan jumlah tadi? Ya betul, saya rasa dominasinya adalah dominasi di infrastruktur ya. Dan saya rasa ini tepat, kenapa? Karena selama ini pemerintah sudah terlalu dominan di proyek-proyek infrastruktur ya. Sementara swasta itu tidak dapat peranan yang signifikan. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kalau kita melihat bond market issuance, itu merupakan salah satu yang terbesar di ASEAN. Kita sudah 85%, bond market kita itu juga hasil pemerintah. Padahal ASEAN rata-rata itu cuma 55%. Dan itu meng-crowd out potential financing untuk private sectors. Private sector kalau mau dapetin dana sekarang lebih susah. Nah, jadi dengan pemerintah mengurangi aktivitasnya di infrastruktur, artinya itu menyerahkan aktivitas-aktivitas pembangunan itu kepada swasta lewat misalnya KPBU, kerjasama pemerintah, badan usaha, public private partnership gitu kan. Supaya sektor realnya masih bisa jalan tanpa kemudian terlalu disusui oleh APBN gitu kan. Karena selama ini kan keluhan dari pengusaha juga, ya kita tidak pernah dapat proyek-proyek infrastruktur yang returnnya tinggi. Kenapa? Karena semua dikuasai pemerintah. Nah ketika pemerintah sudah menarik diri, mengambil anggaran itu untuk sektor-sektor yang prioritas. Misalnya tadi ada makan bergizi gratis. Pak Prabowo kan juga pernah bilang, ini kan dialokasikan buat apa? Supaya anak-anak kita bisa makan gitu kan. Yang bangun jembatan, bangun segala macam itu masih bisa sektor swasta. Dan mereka bisa melihat ada return yang juga cukup tinggi di situ, ya sudah diserahkan saja yang risk appetite sesuai dengan private sectors misalnya gitu kan. Jadi saya rasa ini ya tadi kalau meminjam Pak Aryan, ini jangan cengeng-cengeng amat lah gitu kan. Kalau udah dikurangin ya harus lebih kreatif lagi gitu untuk berpikir dan kemudian membuat pemerintah tidak menjadi pemain tetapi menjadi enabler. Dalam ekosistem itu dia menjadi enabler, penyedia ekosistem. Dia menjadi wasit gitu kan, bukan menjadi pemain. Kalau menjadi pemain ya akhirnya susah semua kan, tidak dapat giliran. Oke, baik. Kang Ujang begitu, ini kan juga memang yang betul-betul disasar oleh Pak Prabowo, infrastruktur. Oke, kita efisiensi dulu lah karena ada konsentrasi lain yang sekarang sedang diupayakan. Ya, infrastruktur 10 tahun di masa Pak Jokowi sudah luar biasa ya. Maka kami yakin apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo sekarang mengalihkan kebijakan-kebijakan lebih kepada kepentingan publik, kepentingan rakyat menjadi prioritas. Tadi MBG, cek kesehatan gratis, gitu. Bagaimana juga banyak kebijakan lain mencabut kebijakan-kebijakan yang dulu ilegal, sekarang dicabutin. Ini menjadi penting. Oleh karena itu kami melihat
soal kementerian yang tadi ya banyak sedikit gitu mengeluh gitu, itu menjadi sebuah catatan bagi kami. Sejatinya ya kalau sudah menjadi menteri, sudah dilantik, tegak lurus kepada Pak Presiden, menjalankan perintah Pak Presiden, karena semua visi misi Pak Presiden. Jadi bekerja keras untuk membantu Pak Presiden, untuk kepentingan rakyat. Ini yang mesti dilakukan oleh menteri dan kepala badan. Kami yakin ya, ini soal waktu saja, ini soal kesalahpahaman saja dari kementerian lembaga yang tadi menafsirkan 4 hal yang sudah saya sampaikan di depan. Kalau itu betul-betul dipelajari, kan ini sekarang sudah akan mengajukan kembali ya tanggal 14 ya soal anggaran itu. Tentu ini kan akan dibahas bersama juga untuk diyakini bahwa apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluhan ya dari KL itu ya akan terbaca, akan terlihat bahwa mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Pak Presiden sangat jelas, perjalanan dinas yang luar biasa, mohon maaf ya, dananya besar gitu, itu kan tolong untuk rakyat dulu lah, ya tolong berpuasa dulu gitu ya, jangan keluar negeri dulu, ini kan penting. Nah, ya, kami punya pelajaran Bang Pitra, Bang Rian, Mbak Ken ya. Waktu saya jadi staf khusus Ketua DPR 2016, itu Pak Ketua DPR ketika itu Pak Ade Komarudin membuat kebijakan anggota DPR tidak boleh kunjungan ke luar negeri. Ini cerita. Ditolak kami gitu ya. Tapi tugas dan fungsi Komisi 1 yang bidang luar negeri boleh. Lalu BKSAP boleh dong. Sama juga ini yang tugas fungsi kementerian juga, kalau yang Kemenlu kan nggak mungkin juga nggak boleh ke luar negeri kan gitu. Nah, saya melihat ketika itu bahwa efektif kok, banyak uang yang bisa diefisiensikan dan kerjanya lebih produktif justru. Undang-undang yang tadinya gitu ya hanya 3 itu waktu itu 2015 kalau nggak salah, itu di 2016 melonjak bisa jadi puluhan ke atas. Artinya sebenarnya efisiensi itu lebih produktif kok, bisa dilakukan, tetapi memang tadi ada gejolak, kita dimusuhi gitu ya. Ya ini tahapan-tahapan, tantangan yang harus kami jalani gitu sebagai bagian daripada lingkaran dari Bapak Presiden untuk memastikan bahwa efisiensi itu betul-betul untuk kepentingan rakyat, untuk menyehatkan APBN juga. Baik, karena ikut memastikan juga ini Banggar DPR, Bang Rahmat, ini gimana efisiensinya, menyehatkan atau justru merepotkan? Karena sudah mulai ada efek dampak yang dirasakan loh. Iya, jadi kita terus mengalami terus membahas hal ini biar efektif, dan data yang disampaikan oleh Mbak Kenia tadi ada perubahan PPUPR yang awalnya itu sisa 30 triliun, tadi sudah kita sepakati bahwa itu efisiensinya ditambah anggaran ditambah dari 30 sisa menjadi 50 triliun. Artinya apa? Hari demi hari terus kita bahas mana yang efektif, kemudian efisien, kemudian yang mana berdampak terhadap masalah baru, itu terus kita bahas, dan semangat bagaimana cita-cita Pak Prabowo Subianto ini bisa kita wujudkan. Memang kita harus sama-sama melakukan efisiensi yang itu menyasar secara substantif gitu ya. Bukan jangan sampai kita menghilangkan 100 misalnya, tapi kita kehilangan misalnya 1000 gitu ya. Gara-gara efisiensi 50 kita kehilangan 200. Maka kita tadi tetap membahas di Banggar, kemudian dengan teman-teman kementerian, agar apa? Agar efisiensi ini semangatnya mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan oleh Pak Presiden. Dan sejauh ini kita lihat ini sudah beberapa kementerian lembaga sudah bisa menerima, kemudian fight bersama-sama untuk bangkit di tahun awal pertama kepemimpinan Pak Prabowo bersama Mas Gibran ini. Intinya kita optimis, insya Allah kita bisa sama-sama melakukan efisiensi dengan efektif. Kemudian tentu dengan komitmen bersama-sama, jangan sampai hasil daripada efisiensi ini nanti tidak menyasar kebutuhan-kebutuhan substansi. Baik, terima kasih Bang Rahmat Saleh sudah bergabung bersama kami membahas mengenai upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bang Rahmat. Pak Rian, kita juga masih ingin tahu, ini jangan sampai niatnya Pak Prabowo untuk bisa memuliakan, menyejahterakan masyarakat, justru juga dampaknya dirasakan sampai rakyat-rakyat kecil. Tapi dibahasnya nanti ya Pak Rian ya. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali menemani Anda.